Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rashid SPD MPD, calon guru penggerak angkatan ke-6. Bapak Ki Hajar Dewantara adalah salah satu pejuang kemerdekaan. Beliau dikenal juga dengan Bapak Pendidikan Nasional. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Hari lahir beliau ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Adapun semboyan yang paling terkenal dari beliau adalah Tuturi Handayani. Secara lengkap, semboyan beliau itu adalah Linggarsa Suntulada, Imadya Mangungkarsa, dan Tuturi Handayani. Artinya, di depan memberi contoh yang baik, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran. Dalam memahami arti dan tujuan pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang anggota masyarakat. Guru adalah pamong yang senantiasa memberikan tuntunan kepada anak-anak didiknya untuk mengembangkan segala potensinya, tentu saja sesuai dengan kodratnya. Dan perlu diketahui bahwa meskipun pendidikan itu hanya tuntunan saja di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Sebagai contoh misalnya, andai kata anak itu tidak baik dasarnya, tentu anak tersebut perlu mendapatkan tuntunan agar semakin baik budi pekertinya. Anak yang dasar jiwanya tidak baik dan juga tidak mendapat tuntunan pendidikan tentu akan mudah menjadi orang jahat. Anak yang sudah baik sekalipun tetap memerlukan tuntunan. Tidak saja dengan tuntunan itu, ia akan mendapatkan kecerdasan yang lebih tinggi dan luas. Akan tetapi, dengan adanya tuntunan, ia dapat terlepas dari segala macam pengaruh jahat. Jadi dia akan jadi anak yang cerdas dan baik dan berkarakter. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti peran seorang petani. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapat sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung tersebut adalah bibit jagung yang kurang baik, tetap dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapat pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin dari Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin saja tumbuh, namun tidak akan optimal. Strategi dalam mewujudkan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, khususnya tentang pendidikan yang berpihak pada murid adalah: 1. Menjalankan peran guru sebagai pamong yang senantiasa menuntun anak didik pada setiap proses pembelajaran. 2. Dalam mendidik, untuk mengembangkan potensi diri murid harus sesuai dengan kodrat. Dan yang ketiga, guru menghamba pada murid. Seorang guru harus menuntun. Itu disebabkan karena setiap anak yang lahir diibaratkan seperti kertas putih yang penuh dengan tulisan, di mana tulisan itu masih samar-samar. Tulisan-tulisan tersebut terdiri dari potensi baik dan potensi buruk. Andai anak tidak baik dasarnya,
tentu anak tersebut perlu mendapatkan tuntunan agar semakin baik budi pekertinya. Anak yang dasar jiwanya tidak baik dan juga tidak mendapat tuntunan pendidikan tentu akan mudah menjadi orang jahat. Anak yang sudah baik dasarnya juga masih memerlukan tuntunan. Tidak saja dengan tuntunan itu ia akan mendapatkan kecerdasan yang lebih tinggi dan luas. Akan tetapi dengan adanya tuntunan ia dapat terlepas dari segala macam pengaruh jahat. Mengapa dalam mendidik harus menyesuaikan dengan kodrat anak? Karena setiap anak terlahir dari keluarga, lingkungan, kondisi alam yang berbeda, serta lahir pada zamannya masing-masing. Mengapa seorang guru harus menghamba kepada muridnya? Menghamba berarti pembelajaran yang dilakukan oleh guru berpusat pada murid. Ibarat seorang pembeli yang dianggap sebagai raja, maka selayaknya murid harus dianggap raja dalam setiap pembelajaran. Apa yang menjadi kebutuhan murid harus diakomodasi sang guru dengan segala macam cara sesuai passion murid. Jadi guru memberi kebebasan murid, bukan mengekang. Dalam menerapkan pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka seorang guru dalam mendidik murid-muridnya, seorang guru harus memfasilitasi dan mengakomodasi kebutuhan pembelajaran dengan membuat perencanaan pembelajaran yang berpusat pada murid, menerapkan metode dan berbagai model pembelajaran yang menyenangkan dan melibatkan murid untuk terlibat secara aktif di dalam pembelajaran, serta memberi kebebasan tanpa mengekang. Yang menjadi tantangan dalam penerapan pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah di mana setiap anak memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda-beda. Setiap anak memiliki karakternya masing-masing. Setiap anak berasal dari lingkungan yang berbeda-beda. Adapun solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan menyelesaikan tantangan yang ada, yaitu dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, melakukan pendekatan khusus untuk siswa tertentu, menerapkan berbagai metode dan model pembelajaran. Demikianlah pemaparan saya tentang pemikiran konsep filosofi Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tetap semangat.